Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Lasmi, selaku dosen pembimbing mata kuliah pemeriksaan pajak, dan izin memperkenalkan diri. Nama saya Muakmal Rahman dengan NIM 3 angka terakhir 184. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan, mereview atau menganalisis tentang Bank OCBC mengajukan keberatan kepada DJP atas surat ketetapan kurang bayar. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, jelaskan sengketa pajak apa yang diajukan permohonan banding oleh wajib pajak. Nah, Bank OCBC melakukan banding terhadap keputusan DJP tanggal 30 Desember 2020 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP-KP. Nah, untuk jenis sengketa yang diajukan, yang pertama ada koreksi atas penggantian imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natural atau kenikmatan sejumlah 9.743.58.124 rupiah. Yang kedua ada koreksi atas pajak penghasilan sejumlah 3.355.966.361 rupiah. Yang ketiga ada koreksi atas BBN cash pick up atau delivery service sejumlah 659.223.008 rupiah. Yang keempat ada koreksi atas BLL kerugian internal fraud sejumlah 4.120.898.473 rupiah. Nah, untuk poin yang kedua, sebelum mengajukan banding, wajib pajak harus menempuh beberapa tahapan yang sudah dilakukan oleh wajib pajak. Yang pertama, pemeriksaan pajak. Nah, DJP melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang kedua, pembahasan temuan sementara. Sebelum diterbitkannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP, pemeriksa pajak menyampaikan temuan sementara kepada wajib pajak untuk dibahas. Yang ketiga, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Setelah pembahasan temuan sementara, DJP menerbitkan SPHP yang memuat hasil pemeriksaan dan temuan yang telah dibahas. Yang keempat, tanggapan wajib pajak atas SPHP. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Setelah menerima tanggapan wajib pajak, DJP mengundang wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang selanjutnya SKP. Dan berdasarkan pembahasan hasil akhir pemeriksaan akan diberikan surat ketetapan pajak atau SKP. Yang selanjutnya ada pengajuan keberatan. Jika wajib pajak tidak sependapat atau tidak setuju dengan SKP, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada DJP. Yang selanjutnya surat keputusan keberatan atau SK keberatan. DJP akan memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Yang selanjutnya pengajuan banding. Jika wajib pajak masih tidak puas dengan SK keberatan, wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak yang saat ini yang sedang kasus yang saya bahas ini. Nah, untuk poin yang ketiga, apa alasan wajib pajak tidak setuju atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPP atau DJP sesuai penjelasan dengan keputusan banding terhadap pokok-pokok sengketa pajak. Nah, dari sudut pandang Bank OCBC ada 4 poin yang tidak setuju. Yang pertama, ada koreksi atas penggantian atau imbalan pekerja atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan sejumlah 9.073.058.124 rupiah. Nah, dari sudut pandang bank bahwa pemohon banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi tersebut dengan alasan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan biaya rapat dan sosialisasi, biaya pelatihan, biaya gedung training, dan biaya penugasan yang merupakan biaya yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha pemohon banding, sehingga merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat 1 UU PPh. Nah, bahwa
bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka koreksi positif atas penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura seharusnya dibatalkan. Untuk poin kedua, koreksi atas pajak penghasilan sejumlah 3.335.966.361 bahwa pemohon banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi pajak penghasilan dalam akun BBN Bunga Kolmani Bank lain sejumlah 3 miliar tersebut dengan alasan bahwa substansi dari akun ini adalah bagian dari biaya bunga yang pemohon banding bayarkan dalam transaksi Kolmani, bahwa berdasarkan bukti dan penjelasan di atas, koreksi positif atas biaya pajak penghasilan sejumlah 3 miliar tersebut seharusnya dibatalkan. Selanjutnya untuk poin ketiga, koreksi atas BBN cash pick up atau delivery service sejumlah Rp659.223.008 bahwa pemohon banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi biaya cash pick up atau delivery service sejumlah 600 juta sekian tersebut dengan alasan bahwa biaya tersebut secara nyata belum pernah pemohon banding bebankan pada tahun 2015, mengingat invoice dari lawan transaksi belum pemohon banding terima pada saat itu, sehingga jumlah biaya terutang belum dapat dipastikan di tahun 2015, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, koreksi positif atas biaya cash pick up atau delivery sejumlah Rp659.223.008 seharusnya dibatalkan. Untuk poin yang terakhir, yang keempat, koreksi atas BLL kerugian internal fraud sejumlah Rp4.898.473. Ini merupakan kecurangan di dalam perusahaan. Nah, bahwa pemohon banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi biaya kerugian internal fraud sejumlah 4 miliar sekian dengan alasan biaya tersebut merupakan biaya pengurusan dan penyelesaian internal fraud yang dilakukan oleh oknum karyawan bank terkait penggelapan dana nasabah. Kerugian yang dialami oleh nasabah akibat tindakan oknum karyawan telah ditanggung terlebih dahulu oleh pihak pemohon banding dengan menyediakan dana talangan. Upaya yang dilakukan pemohon banding adalah bagian dari manajemen risiko untuk melindungi kepentingan nasabah, sehingga kerugian yang dicatat sudah sewajarnya berhubungan dengan kegiatan bisnis pemohon banding sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf A UU PPH. Nah, bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti di atas, maka seharusnya koreksi positif atas biaya kerugian internal fraud sejumlah Rp4.120.898.473 seharusnya dibatalkan. Nah, untuk soal keempat atau poin keempat, apa tanggapan atau alasan DJP melakukan koreksi atas pokok-pokok sengketa pajak itu? Nah, yang pertama kan tadi kan koreksi atau penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan sejumlah Rp9.043.058.124. Menurut DJP atau menurut terbanding, bahwa berdasarkan rekap data rincian koreksi yang diberikan pemohon banding, diketahui bahwa terdapat deskripsi biaya yang tidak jelas hubungannya dengan kegiatan usaha pemohon banding atau si pihak bank. Yang kedua, bahwa berdasarkan rekap data rincian koreksi yang diberikan pemohon banding, diketahui bahwa terdapat deskripsi biaya-biaya yang tidak jelas hubungannya dengan kegiatan usaha pemohon banding. Yang ketiga, bahwa pemohon banding tidak memberikan dokumen pendukung transaksi. Yang keempat, bahwa koreksi terbanding telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPH. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Untuk selanjutnya, koreksi atas pajak penghasilan sebesar Rp335.966.361. Menurut terbanding, bahwa pemohon banding tidak memberikan penjelasan dan membuktikan substansi transaksi sebagaimana argumen pemohon pembanding. Yang kedua, bahwa koreksi terbanding telah sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 1 UU PPH atau Undang-Undang PPH.
Yang ketiga, koreksi atas BBN cash pick up atau delivery service sejumlah Rp659.223.008. Menurut terbanding bahwa biaya ini dikoreksi karena biaya tahun 2015. Untuk sengketa selanjutnya, koreksi atas PLL kerugian internal fraud sejumlah Rp4.120.898.473. Menurut terbanding, internal fraud merupakan bagian dari tanggung jawab pengawasan pihak manajemen, sehingga kerugian yang timbul karena peristiwa tersebut sebagai akumulasi dari internal, sehingga kontrol perusahaan yang kurang baik adalah merupakan resiko yang harus ditanggung oleh pemohon banding atau si pihak bank dan tidak seharusnya menjadi unsur pengurang dari penghasilan. Yang poin kedua, koreksi terbanding telah sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya itu poin kelima, apa hasil keputusan banding atas sengketa pajak yang diajukan oleh Bank OCBC. Nah, yang pertama tadi kan ada koreksi pertama sebesar 9 miliar dan ada beberapa yang bisa dipertahankan dan ada yang tidak. Dan yang tidak itu dikarenakan tidak menyampaikan bukti, dan nanti saya akan menampilkan tabel mengenai hasil-hasil tersebut. Terus untuk yang koreksi kedua, pengadilan pajak berpendapat bahwa koreksi terbanding atas penghasilan dari Colomani Bank sejumlah Rp3.335.966.361 tidak dapat dipertahankan karena merupakan biaya yang merupakan objek pajak, dan atas biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Untuk yang koreksi ketiga, bahwa berdasarkan uji bukti pemohon banding hanya menyampaikan bukti pendukung sejumlah Rp317.468.710 dari koreksi sejumlah Rp659.223.008 dan tidak menyiapkan bukti pendukung sejumlah Rp341.754.298. Bahwa pengadilan pajak berpendapat bahwa atas koreksi sejumlah tersebut tidak dapat dipertahankan. Untuk yang poin keempat, bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan pemohon banding berupa invoice dan kwitansi serta laporan-laporan kepolisian atas kasus fraud pada poin keempat itu, pengadilan pajak berpendapat bahwa bukti tersebut dapat membuktikan bahwa biaya tersebut terkait langsung dengan kegiatan usaha pemohon banding dalam rangka untuk melindungi kepentingan nasabah, memulihkan kepercayaan nasabah, dan untuk menjaga loyalitas nasabah yang merupakan biaya terkait 3M biaya untuk menetapkan penagih dan memelihara penghasilan. Bahwa dengan demikian, berdasarkan data dan fakta persidangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengadilan pajak berpendapat bahwa koreksi terbanding atas biaya-biaya kerugian internal fraud sejumlah Rp4.898.473 tidak dapat dipertahankan. Dan nanti saya akan berikan tabel tentang hasil yang dapat dipertahankan dan yang tidak, dan yang dikurangi atas sengketa yang tidak dapat dipertahankan itu. Sekian dari pemaparan saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.